Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak Afif Waliuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 5 Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tujuannya nanti setelah kita belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul adalah: 1. Kita bisa meyakini adanya Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 3. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Is bin Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Jadi Nabi Ayub adalah cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Kehidupannya makmur dan sejahtera. Di balik kehidupannya yang berkecukupan, Nabi Ayub tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap rajin beribadah dan berbuat kebajikan. Dia juga suka menolong orang fakir, miskin, dan anak yatim. Nabi Ayub juga tidak pernah sombong. Dia selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua kekayaannya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya dipergunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Kehidupan Nabi Ayub membuat para malaikat berdecak kagum. Mereka membicarakan kekayaan, ketaatan, keikhlasan, dan kedermawanan dari Nabi Ayub. Namun tidak demikian dengan iblis. Dia iri terhadap kehidupan Nabi Ayub. Iblis ingin menggoda dan menjerumuskan Nabi Ayub ke dalam kesesatan. Iblis pun mencoba dengan segala cara agar Nabi Ayub jauh dari Allah SWT. Ternyata semua usaha iblis gagal. Nabi Ayub tetap taat dan patuh kepada Allah SWT. Iblis pun meminta izin kepada Allah agar diberi kesempatan menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah Engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya." Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak Nabi Ayub. Satu persatu hewan ternak Nabi Ayub mati hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kemudian lumbung-lumbung makanan Nabi Ayub tiba-tiba terbakar sehingga semua hasil pertaniannya musnah. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub sehingga semua putranya meninggal tertimpa runtuhan rumah yang roboh. Belum puas dengan hal itu, iblis menaburkan bakteri yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit katal yang menjijikan. Semua tetangganya menjauhinya, bahkan istrinya juga tidak mau lagi mengurusnya. Penderitaan Nabi Ayub ini berjalan selama 7 tahun. Semua cobaan yang diperbuat iblis tidak mampu membuat Nabi Ayub berkeluh kesah. Dia tetap sabar dan tabah menghadapi semua kejadian itu. Dia tetap berzikir dan menyebut asma Allah meskipun kehilangan kekayaan dan keluarganya dalam kesendiriannya. Nabi Ayub bermunajat kepada Allah dan memanjatkan doa, "Ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kemiskinan dan kesusahan serta siksaan. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang." Allah mendengar doa Nabi Ayub yang telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu ke tanah. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Setelah Nabi Ayub menghentakkan kaki, memancarlah air yang jernih. Nabi Ayub pun mandi dan meminum air tersebut. Seketika itu sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit yang dideritanya.
Nabi Ayub segera bersujud, syukur dan berterima kasih kepada Allah telah menyembuhkannya. Nabi Ayub telah lulus dari ujian, godaan, dan musibah yang direkayasa oleh setan. Dia berhasil melaluinya. Keimanan dan keteguhan hatinya mampu menghadapi semua cobaan selama bertahun-tahun. Kita bisa meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama adalah dermawan. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan kekayaannya. Hartanya sangat banyak dan melimpah. Namun kekayaan tersebut tidak membuat Nabi Ayub kikir dan sombong. Nabi Ayub suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sifat dermawan ini dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun kaya raya, Nabi Ayub tidak sombong sehingga orang-orang menyukainya. Dia mau bergaul dengan siapapun meskipun dengan orang miskin. Nabi Ayub percaya bahwa semua kekayaannya adalah titipan Allah. Sikap dermawan dan tidak sombong harus kita praktikkan jika diberi nikmat. Jangan bersikap kikir atau pelit. Jika kaya, jangan berlaku sombong, terutama kepada orang miskin. Sikap kikir dan sombong adalah sifat yang tercela. Allah sangat membenci hambanya yang kikir dan sombong. Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang kedua adalah tabah dan tawakal. Sikap tabah, sabar, dan tawakal ditunjukkan oleh Nabi Ayub ketika mendapatkan cobaan. Ketika semua harta kekayaannya habis, dia tetap tabah. Dia percaya bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah. Nabi Ayub juga memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Meskipun dalam kemiskinan, Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Sifat tabah dan tawakal sangat terpuji bagi kita. Meskipun sedih atau susah, kita harus tabah dan tawakal. Semua yang kita terima berasal dari Allah dan suatu saat juga akan kembali kepada Allah. Kita tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Setiap sesuatu yang terjadi selalu ada hikmahnya, dan semua itu demi kebaikan kita. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus berdoa dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, demikianlah tadi pembelajaran bab 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Ya, ini subtemanya adalah kisah keteladanan Nabi Ayub. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa anak-anakku semuanya teladani, bisa anak-anakku semua terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kita meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kita juga meneladani sikap terpuji dari Nabi Ayub, yaitu dermawan, tabah, sabar, dan tawakal. Semoga anak-anakku semuanya selalu berakhlak terpuji sesuai dengan teladan dari Nabi Ayub alaihissalam. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.